Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 8 November tahun 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Telegram Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Mari kita lihat request yang pertama adalah saham MNCN. MNCN di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,78% di level 860. Saat ini adalah area resisten terdekat dari Fibonacci di 875 ya. Area resisten terdekatnya ada di sini di 930 ya. Area support terdekat ada di 805. Sejak Oktober sampai sekarang, sejak di sini sampai sekarang masih di dalam uptrend ya. Selama masih bertahan di atas level 770 masih bagus. Trennya masih bisa di Oktober sampai sekarang masih bisa ada peluang untuk di uptrend. Namun kalau kita lihat time frame yang lebih panjang, tentu dia masih ada di dalam arah downtrend ya. Berikutnya kita akan lihat Ace Hardware. Oke, Ace Hardware kemarin ditutup di level 1625. Saat ini Ace Hardware kemarinnya berjejak kakinya di level Fibonacci ini 1610 dan resisten terdekat ada di 1655 dengan support terdekat ada di 1580 dan 1560 sampai dengan 1510 untuk Ace Hardware ya. Ace Hardware ini arahnya masih uptrend ya teman-teman. Lanjut kita akan lihat RALS. Oke. RALS gerakannya masih seperti ini ya, sejak April sampai sekarang masih bergerak di range 515 sampai area 695-an dan kemarin ditutup di level 570. Dengan demikian, area resisten terdekatnya ada di 580, kemudian di 600 dengan support terdekat ada di 550 sampai 510 lagi ya, support sejak Aprilnya. Kemudian kita akan lihat Excel dari sektor infrastructure. Oke, kita lihat dulu Excel ya. Dari April sampai Juli dia naik menguat sampai 3000, kemudian dia pullback ke area 1900-an lagi. Dan kemarin dia ditutup menguat di level 2180. 2 hari kemarin ini volumenya di atas rata-rata ya teman-teman. Volumenya tinggi, kenaikannya ditunjang dengan volume, which is ini adalah pertanda yang bagus ya. Area resisten terdekatnya ada di level 2260. Kemudian berikutnya baru dia akan tes 2450. Support terdekat ada di 2050, kemudian ada di 1900 ya untuk Excel. Selanjutnya kita akan lihat Jasa Marga. Oke. Jasa Marga dari sejak September sampai sekarang dia sudah bergerak dalam tren naik dan kemarin ditutup di level 3900 ya. Ini adalah area resisten Fibonacci pun juga area dari moving average-nya. Bila ada pelemahan sementara terdekat dia akan menguji 3810 sampai 3750. Namun resisten terdekatnya ada di 4000 ya. Ini untuk Jasa Marga. Kemudian kita akan lihat selanjutnya ada TOWR. TOWR dari April juga sudah naik ya, dari 1600 naik sampai sekitar 1160, kemudian dia pullback ya, pullback tertahan di area 1970 di sini dan di sini tertahan. Terdekat dia akan menguji level 1025-an ya. Ini dulu kita lihat terdekat, baru kita ngomong 1055 ya. Selama dia bisa bertahan di atas level 985 970 masih ada peluang untuk dia bergerak di level ini. Tapi kalau ini dijebol,
maka dia akan menguji 930 untuk TOR. Kemudian selanjutnya kita akan lihat Telkom. Ya, Telkom ini kita lihat dulu tren jangka panjangnya dari Agustus sampai sekarang, Agustus 2019 ya. Sampai sekarang trennya adalah di dalam tren downtrend. Dan kemarin di April dia menguji level 2550-an di sini. Dan kemarin juga Oktober dan November dia menguji lagi level ini. Oke. Selama level ini tidak dijebol, maka masih ada potensi untuk dia menguat terbatas ya. Kemarin si Telkom ini 2 hari kemarin ini ya menguat dengan volume yang tinggi juga, dan kemarin ditutup menguat 2,17% di level 2830 ya. Melihat begini ada potensi untuk dia menguji 2880 sampai 2920 di sini. Kalaupun ada pullback, sepertinya dia akan menguji level 2780 kemudian 2660 di sini. Pokoknya selama nggak jebol 2540 masih ada potensi dia menguat terbatas atau sideways. Selanjutnya kita akan lihat PTBA dari sektor mining. Oke, PTBA ini dari June sampai sekarang dia trennya begini ya, tertahan di support 1960, kemudian kemarin sempat menguat 1%, ditutup di 1990. Melihat pergerakan seperti ini, area resisten terdekat daripada PTBA ada di area ini 2000-an, dengan supportnya ada di 1940 untuk PTBA. Kemudian kita akan lihat MDKA. MDKA kemarin ditutup di level 1935 melemah 0,26%. MDKA ini dalam tren uptrend ya, titik atau level all time high-nya itu ada di level 2120 ya. Jadi level itulah yang akan menjadi resisten terdekatnya untuk MDKA. Sebelumnya di sini di level 2055 juga ada area resisten Fibonacci. Support terdekat ada di 1855. Sampai saat ini semua arahnya masih terbaca uptrend untuk MDKA. Selanjutnya kita akan lihat Medco ya. Medco dari sejak 15 Oktober sampai 5 November ini bergerak di range ini aja, tertahan di area resisten 386 sampai 394 ya untuk Medco. Pergerakannya ya masih seperti ini ya dari April ya. Support terdekat ada di 354, resisten terdekat 394. Ini dulu yang menjadi area pergerakan Medco terdekatnya. Baru kalau dia bisa lewat 394 maka dia akan menguji 436 ya. Selanjutnya kita akan lihat dari sektor agri adalah AALI. AALI kemarin ditutup di level 10.900. Kita lihat dulu level AALI ini. Jadi dari April sampai sekarang itu naiknya juga udah keren banget, dari Maret ya sampai September dia naik dari level 4.000-an sampai ke 10.000-an ya. Naik kencang, kemudian dia sideways di sini ya. Dan kemarin ditutup pas di area triangle pattern-nya. Kalau AALI ini berhasil terus menguat di atas level ini, resisten ini, maka target berikutnya ada di 12.000. Namun jika tidak, maka dia akan menguji lagi area 9.350 untuk AALI. Kemudian kita akan lihat LSIP. LSIP mampu bertahan di atas MA200 dan saat ini juga sudah ditutup di atas area resisten 995. LSIP berikutnya akan menguji area resisten 1060 kemudian 1110 dengan area support terdekat ada di level 920 ya. Kalaupun ada pullback maka dia akan menguji terdekat 977. Selanjutnya kita akan lihat dari basic industry Ciwi Kimia. Oke, Ciwi Kimia ini cakep banget ya, dia bisa bertahan dan ditutup di atas level MA200-nya dan sekarang ada di 6675.
potensi untuk menguat ke 7.600 dengan kalau dia pullback dia akan menguji 6345 sampai 6100 ya. Spot berikutnya ada di sini di 5575. Selanjutnya kita akan lihat EKAT. EKAT kemarin ditutup di level 1270. Resisten berikut ada di 1320 dengan support ada di 1235 sampai 1200. Selanjutnya kita akan lihat INTP. INTP kemarin menguat 4,80% di level 13.100, menjadikan area 13.200 adalah area resisten terdekatnya dengan supportnya ada di 12.400 sampai 12.100 ya. Jadi INTP ini bagus sekali kalau dia bisa bertahan di atas area 12.600 ya. Kemudian kita akan lihat dari sektor properti, saham yang ditanyakan adalah ASRI. ASRI setelah mampu menembus ke atas level MA 200-nya dia sideways. Ya, saat ini ASRI ini tertahan di area level 150-an ya. Kalau ini terus bisa menahan ASRI, maka resisten berikut ada di 162 sampai 176. Dengan support terdekat ada di 144 sampai 136 untuk ASRI. Selanjutnya kita akan lihat PTPP. PTPP sebentar akan menguji level 949 dengan area support 880. Pergerakannya seperti ini ya. Naik kemudian pullback, dan kalau bisa melewati garis biru ini 1005 adalah area target terdekatnya. Kemudian kita akan lihat Wika. Wika juga ya dari kemarin jalan pelan-pelan tapi ada di range ini ya, di sideways ya, dari bulan Juni sampai sekarang. Sama, dia juga terdekat akan menguji level 1300. Namun sebelumnya harus melewati dulu 1260 ya. Dengan area support ada di 1160 untuk Wika. Lanjut kita akan lihat dari sektor consumer, saham yang ditanyakan adalah Sido. Sido ini uptrend terus ya, teman-teman. Diukur menggunakan Fibonacci di area 870. Ini adalah area cluster Fibonacci. Ini akan menjadi area resisten terdekat untuk Sido dengan area supportnya ada di 800 sampai 770 terdekatnya. Jadi range pergerakannya ada di sini terdekat. Kemudian kita akan lihat Kalbe Pharma. Oke, Kalbe Pharma ini kalau kita lihat besar-besar ya chartnya, ini ada di area resisten yang terbentuk sejak sejak Mei 2015 ya. Jadi terdekatnya si Kalbe Pharma ini ada potensi segini nih. Kalau misalnya ada penaikan yang segini, kita bicara sampai 1570 dulu deh, 1570 sampai 1590 dengan supportnya ada di 1455 untuk Kalbe Pharma. Selanjutnya kita akan lihat GJTL dari sektor aneka industri. GJTL arahnya seperti ini, naik ya dari April sampai ke 600, kemudian dia pullback juga ya sampai ke area 400, dan saat ini sedang mencoba untuk bertahan di atas MA 200 dan di atas level 458. Kalau bisa bertahan di atas level 458 akan menguji resisten berikutnya di 518 ya. Selanjutnya kita akan lihat Astra International. Kemarin luar biasa menguat 5,91%, ditutup di level 5825. Area resisten berikut ada di 5875 sampai 6025. Bila mana ada pullback maka dia akan menguji 57 55 50. Ya, terdekatnya sampai di situ. Kalau mau yang jauh bisa sampai di 5.000-an ya. Lanjutnya kita akan lihat sektor perbankan. Saham yang ditanyakan adalah BBCA. BBCA menguat, ditutup di 31.500. Resisten berikut ada di 31725 sampai 32375. Supportnya ada di 30.000 sampai 29.475. Ya, ini untuk BBCA. Selanjutnya kita akan lihat Bank BNI. Bank BNI ini akan
terdekat akan menguji area 5069 ya. Kalau area ini sanggup dilewati maka welcome 5310 dan 5450. Support terdekat ada di 4600-an, kemudian ada di 4300 untuk Bank BNI. Lanjut kita akan lihat Bank BRI. Bank BRI juga sudah dapat bertahan di atas level MA 200-nya ya, ditutup di level 3560 dengan area support terdekat ada di 3420 dan 3375. Resisten yang akan diuji berikut ada di 3630 sampai 3800 untuk Bank BRI. Yang terakhir kita akan lihat Bank BTN. BBTN juga kemarin menguat 6,97% di level 1535. Maka area resisten terdekat ada di 1585 kemudian 1675. Support ada di 1410 sampai 1330. Nah, berikutnya kita akan lihat IHSG. Nah, teman-teman, IHSG kemarin ditutup menguat 1,43% di level 5335. Ya, dengan ini maka sinyal bullish piercing yang terjadi di 11 September sudah terkonfirmasi dan sudah kita bisa rasakan bullishnya ya. Bullishnya udah kerasa banget, harganya naik ya. Resisten terdekat yang akan diuji adalah 5370, kemudian 5483, baru 5552. Ya, bila ada pullback maka dia akan menguji 5310, 5252, kemudian 5182 sampai terjauh 5084 ya. Jadi pergerakan IHSG ini ya ini sinyal bullish ini sudah terkonfirmasi maka arahnya akan ke arah ini. Namun bukan berarti tidak ada hari-hari nanti candle-nya berwarna merah. Itu aja teman-teman yang bisa saya bacakan. Request teman-teman dari grup Vibo Princess. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy, dan salam semangat selalu. Bye!